Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Jadi sebelumnya Allah mengajak manusia untuk ikut dalam proyek besar liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dan Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha menyaksikan siapa yang berminat untuk ikut terlibat dalam proyek besar ini. Ya. Maka prosesnya, teknisnya dijelaskan di ayat 29 ini. Ya. Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, ya, adalah penjelasan daripada arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan hidayah dan din yang pasti benar. Pribadinya bernama Muhammadur Rasulullah. Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah, maka dijamin sosok manusia yang dibekali dengan huda, petunjuk, wa dinil haq. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang pegang teguh kepada sunnah dengan cara yang baik, ya, insya Allah berada dalam hidayah dinil haq. Ya. Ya. Kenapa perlu saya katakan cara yang baik? Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, ya, mereka yang ingin fokus kepada Al-Quran, ya, ingin banyak baca, banyak menghafal, banyak ini, banyak itu, dan seterusnya, harus tetap menjaga akhlak, ya, yaitu akhlak eh, tawadhu ma'al mu'minin, ya, harus bersikap tawadhu kepada orang beriman, ya. Yang di ayat ini juga diungkapkan dengan istilah ruhama'u bainahum. Jadi sebuah amal itu ada amal namanya, sering saya katakan, amal mutamayyiz, ya, atau amal tamayyuz, orang yang disebut mutamayyiz, ya. Amal yang membuat orang fokus kepada amal itu, ya. Ya, baik memang sengaja ingin
mengamalkan ataupun sengaja kondisi yang mendorong manusia itu berada di dalam amal itu. Ya. Amal tamayus itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Jadi amal yang tidak semua orang melakukan, ya, tapi dia memilih ataupun dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang berada dalam kesabaran ujian tertentu, di mana ujian itu mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang, ya. Tapi Allah berikan kepada dia sehingga dia ya harus bersabar, ya. Mungkin nyaris nggak ada apa sepertinya kayak nggak ada solusi, walaupun Allah katakan nggak mungkin nggak ada solusi, cuma masalahnya cepat atau lama. Fa idza faraghta fansab fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi termasuk orang tamayus dalam hal ingin fokus memahami Al-Quran. Ya, ya, tilawahnya, tahfidnya, tadabburnya semua itu dilakukan. Ya. Maka penting orang yang tamayus seperti ini jangan sampai kehilangan akhlak tawadhu ma'al mu'minin. Ya. Betul, kamu pakar di bidangnya, kamu menonjol di bidang ini, tapi bukan berarti untuk merendahkan orang yang tidak diberi rizki oleh Allah seperti ini. Ya. Maka bahasanya dengan ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Ketika kamu berada dalam sebuah amal yang Allah rizkikan, amal itu menjadi sebuah unggulan, ya. Ya. Maka usahakan tidak ghali fihi, tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan di dalam eh, pelaksanaannya ataupun berlebihan dalam meninggalkannya. Ya. Berlebihan dalam pelaksanaannya seperti yang dialami oleh kaum Khawarij. Ya. Membenci orang yang tidak seperti dirinya. Ya. Khawarij ciri khasnya adalah semua penghafal Quran. Siapa yang bergabung sini harus hafal Quran. Yang nggak hafal dianggap ini orang nggak soleh, ini orang dianggap jauh dari Al-Quran dan seterusnya. Jadi semacam bikin bikin standar sendiri, ya, untuk menilai orang, ya. Padahal para ulama mengatakan hubungan manusia dengan Al-Quran itu memang ada minimalis, ada sedang, ada fokus, ya, bainal muqilli wal muqtasidi wal mukthiri, ya. Tapi orang yang ghali fihi itu, oh, pokoknya orang kalau nggak seperti dia dianggap, ya, dianggap dalam kekurangan, bahkan dalam kemaksiatan, naudzubillah. Atau jafi anhu, ya, terlalu jauh dari Al-Quran, ya. Dia sudah menghafal tapi ya katakan kemaksiatannya kemaksiatan yang besar, ya. Kemaksiatannya apa? Membenci, menjas orang lain sebagai orang jauh dari Al-Quran. Pokoknya gampang sekali mengejas orang yang tidak seperti dirinya dengan kekurangan-kekurangan. Ya. Maka Muhammadur Rasulullah memang mengajak kamu harus menjadi orang yang mengikuti Rasulullah secara bil huda wa dinil haq. Ya. Sehingga sebagian kaum muslimin beristihad pentingnya hidup dalam sunnah, ya. Jadi satu gerakan tersendiri, ya. Yang tadinya bagus, ya, namanya orang pingin sunnah, sebagaimana ada orang, ya, bikin bergerakan
istilahnya pentingnya zikir, dikit-dikit Indonesia berzikir, apalah dikit-dikit zikir ya. Ada yang bikin apa istilahnya hati ya. Ya, sah-sah aja tapi hati-hati ketika ingin fokus terhadap suatu amal, jangan ghali fihi, jangan lebay. Ya. Jangan kalau orang nggak seperti kamu, berarti nggak sunnah kamu. Ya. Yang sunnah hanya kami doang. Ya. Pokoknya kalau gabung dengan kami, walaupun nggak nyunnah, insya Allah kamu ahlus sunnah. Ya. Nah, ini bahaya ya. Atau dengan dakwah, dengan apa fokus pentingnya dakwah yang syamilah ya. Syamilah. Kemudian menganggap orang lain nggak syamil, yang syamil cuma kami aja ya. Ya. Nah, ini harus diwaspadai ya. Karena kalau sudah tidak sesuai dengan SOP yang benar ya, ya maka di balik amal soleh yang diinginkan itu malah jadi bercatatan ya. Ya, ya. Ya, itulah yang pengertian Muhammadur Rasulullah ya. Secara amaliyah ya, secara amaliyah pentingnya seorang menjadikan Rasulullah sebagai qudwahnya sehingga disemboyankan dengan istilah war rasulu qudwatuna ya. Rasul adalah qudwah kami. Nah, secara amal da'awi Muhammadur Rasulullah di ayat ini pentingnya umat Islam memahami pentingnya beramal jama'i. Ya, beramal jama'i yang sampai mengantarkan kepada proses terbentuknya jamaatul muslimin. Ya. Dari mana kita memahami bahwa ini merupakan ya, kata Muhammadur Rasulullah ya, pentingnya hidup beramal jama'i ya, bahwa dalam amal jama'i itu mutlak harus ada siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi eh, anggota ataupun menjadi pengikut ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya adalah lambang pemimpin bagi para sahabatnya. Pemimpin yang sekaligus berfungsi sebagai guru, pemimpin yang langsung berfungsi sebagai orang tua, sebagai teman. Nah, itulah bil huda wa dinil haq yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa dalam ayat ini Muhammad Rasulullah menggambarkan sebagai pemimpin ya. Nanti dikuatkan di ayat pertama dari Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman jangan mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Jangan mendahului baik secara keputusan, jangan mendahului baik secara pendapat. Ya, kalau sudah ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, nggak ada lagi pendapat, ikuti apa yang ada. Ya. Di ayat kedua, pentingnya menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena begitulah ya, seharusnya seorang pemimpin. Ya. Jadi sebetulnya dalam kehidupan nyata kita melihat ya yang namanya pemimpin itu memang betul-betul ya ya dihormati, ditaati gitu ya. Kalau di TNI kan dikit-dikit siap, siap, siap ya.
Dan tujuannya untuk menunjukkan bahwa kami ini siap. Ya. Ya, artinya ahlud dunia aja meyakini pentingnya hidup itu ada prinsip-prinsip al-qiyadah wal jundiyah, ya, kepemimpinan dan keprajuritan, ya. Dan ya bisa dilihat dalam tatanan sosial yang miniatur sampai paling tinggi, ya, dalam kehidupan RT RW, dalam kehidupan kelurahan itu yang namanya Pak Lurah itu ya benar-benar, ya, apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan itu pasti staf-staf itu udah siap-siap terus, ya. Walaupun insya Allah qiyadah al-jundiyah dalam dakwah, ya, bisa jadi memiliki satu fadilah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pertama niatnya. Niatnya adalah fisabilillah. Kita hidup dalam qiyadah jundiyah karena untuk keperluan hidup di jalan Allah. Ya, bukan masalah bisnis, bukan masalah nyari duit, ya. Ya. Ya, walaupun bukan berarti yang lain tidak fisabilillah, ya. Ya, tapi dalam amal jama'i nggak ada pilihan kecuali harus fisabilillah. Ya. Ya, dalam amal jama'i otomatis nggak ada istilah gaji, istilah tunjangan, istilah pensiun gitu. Tapi orang beriman itu semangatnya hidup di jalan Allah, siap aja melaksanakan. Ya. Nah, itulah insya Allah menjadi bentuk-bentuk kemuliaan, ya, di sisi Allah, walaupun bagi yang ya istilahnya niat awalnya hanyalah sebuah kerja, ya. Ya, tapi kalau diniatkan fisabilillah ya jadi fisabilillah, ya. Menjadi anggota TNI yang memang harus betul-betul jundiahnya harus luar biasa, ya. Ya, ya, seorang tetangga seorang TNI lagi hadir walimah, lagi enak makan, tiba-tiba telepon, ya, panggil komandan, ya udah langsung tinggal aja deh. Ya, ya. Segitulah ketaatan manusia dalam bab al-qiyadah wal jundiyah yang seharusnya di jalan Allah harus lebih disadari lagi pentingnya al-qiyadah wal jundiyah. Ya. Maka Rasulullah sebagai pemimpin, Muhammadur Rasulullah, ya, para sahabat disebut dengan pengikutnya, walladzina ma'ahu, ya, dan orang-orang yang bersamanya, ya. Para pengikutnya punya sifat utama asyidda'u 'alal kuffar, ya, keras terhadap orang kafir. Utama daripada sikap keras itu adalah baroknya, ya, anti loyalitasnya terhadap orang kafir, ya. Jadi tidak harus syiddah alal kufar itu ya bawaannya ingin membunuh aja. Walaupun pada saatnya juga harus seperti itu baru salah satu. Tapi normalnya adalah ya, syiddah alal kufar itu tegas di dalam baroknya. Ya. Tapi kalau orang kafirnya baik, maka masuk ayat Al-Mumtahanah yang pernah kita pelajari. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi tetap baik, ya. Tetap berlaku adil terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menyakiti kamu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din.
Ya. Wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Ya. Tapi dalam kondisi mereka menjadi harbi, ya, jadi kelompok yang ingin memerangi, menghabisi, membunuh, di situ harus saatnya syidda alal kufar. Bukan malah ngajak damai, ya. Ya seperti yang terjadi saat inilah, ya, ya. Bagaimana negara-negara Arab itu begitu rohama, ya, alal kufar, ya. Bahkan ikut mendanai, ya, ikut mendanai, ya, menghancurkan kaum muslimin di Filistin. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ini mirip apa yang disebut di surat Al-Maidah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, ya, orang-orang yang kamu cintai, yang kamu harapkan pertolongannya. Waduh, ya. Yahudi lebih diunggulkan daripada kaum muslimin. Nah, ini yang merusak, ya, huda, merusak bil huda wa dinil haq, ya, merusak hidayah dan agama yang benar ini. Ya. Ruhama bainahum, ya. Ya. Ini merupakan akhlak sosialnya, ya. Selalu eh, kasih sayang sama orang beriman. Maksudnya adalah al-ukhuwah. Ya. Maka ketika sebagian ulama mengistihadkan di dalam melaksanakan ayat ini, ya, dengan satu pertemuan-pertemuan, ya, miniatur, pertemuan kecil, ya, ya, maka juga harus dengan satu prinsip, ya, bahwa eh, katakan ketua kelas ini bukan sekedar ketua sebagai manajer, tapi juga ketua yang memiliki, ya, satu posisi kepemimpinan Muhammadur Rasulullah. Ya. Maka salah satu tujuannya adalah al-ukhuwah. Ya. Bagaimana dalam pertemuan itu, dalam kumpulan itu yang dikenal dengan istilah UPA itu, ya, salah satu tujuannya adalah bagaimana membangun al-ukhuwah. Ya. Sebelum dia sebagai suatu modal di dalam berdakwah, berjihad, maka penting memahami al-ukhuwah sebagai amal soleh. Ya. Ya. Jadi ketika ukhuwah itu difahami sebagai amal soleh, lihatlah hadis-hadisnya, ya. Sekecil apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita senyum misalnya, ya. Maka senyummu terhadap saudaramu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, kalau ditanya, ya, kenapa sih senyum aja sampai jadi sedekah, ada pahalanya, ya. Iya, masalahnya ketika kamu senyum kepada saudaramu itu menunjukkan hatimu dan saudaramu itu salim, ya, bersih dari penyakit sehingga enak senyumnya, ya. Coba duanya kesel-keselan gitu, ya. Ya. Jangankan senyum, ketemu aja ya, nggak berminat, ya. Ya.
Ya, walaupun kadang-kadang ya orang beriman harus bersabar dalam permasalahan seperti ini. Ya. Apanya lagi? Salamannya aja bisa menghapus dosa. Ya. Mamin muslimaini ya ya yatasafahani illa ghufira lahuma. Ya. Tidaklah dua orang muslim itu bersalaman kecuali Allah hapus dosa-dosanya. Masa salaman aja bisa menghapus dosa? Ya, ya. Masalahnya bukan semata-mata salaman. Salamannya itu cuma dampak sebagai hati yang bersih. Ya. Ini yang dimaksud dengan ruhama ubainahum. Ya. Apalagi pakai mendoakan, ya, mendoakan saudaranya. Apalagi menolong, ya. Apalagi saling mengenal, ta'aruf. Dari ta'aruf ada tafahum, ya. Ya, dari tafahum ada takaful. Ya. Nah itu hanya bisa dilaksanakan nilai-nilai ini kalau ada ruhama'u bainahum. Ya. Orang-orang beriman itu memahami prinsip-prinsip al-ukhuwah. Ya. Dan ketika berada di dalam medan dakwah, ukhuwah ini akan terus diuji. Ya. Benar nggak kamu bisa berukhuwah? Ya. Diuji dengan pertemuan yang bertahun-tahun. Ya. Manusia itu tabiatnya kalau sering ketemu kadang-kadang suka, ya, suka ada aja, ya. Sehingga dalam pepatah itu, ya, jauh bau bunga, ya, dekat, ya, bau yang lain, ya. Ya. Tapi dalam bersih ukhuwah malah sebaliknya, sering ketemu itu malah tambah dekat, ya. Ya. Ya, walaupun udah deket-deket dirombak, ya. Ya udah kembali lagi pada Muhammadur Rasulullah, ya. Kan berukhuwahnya bukan dalam rangka berukhuwah semata-mata, berukhuwah dalam, ya, dirombak ya udah sabar, jangan dirombak malah ngamuk, ya. Enggak, kami enggak mau ngumpul lagi kalau temennya yang itu. Jadi pada akhirnya ya harus siap berukhuwah dengan siapa saja, ya. Jadi perjalanan yang panjang ujian, ya. Kemudian eh, kumpulan ini bikin satu pekerjaan. Ya namanya pekerjaan pasti ada yang capek, ada yang ini. Kalau nggak kuat, tercoreng lagi ukhuwahnya. Ya. Kemudian, wah, ada kerja-kerja politik. Kalau nggak kuat, lebih rusak lagi. Wah, jadi ketika semakin banyak unsur yang berpotensi merusak, tapi masih ukhuwahnya bagus, itulah yang disebut dengan ukhuwatun shadiqah. Ya, yang di akhirat ada balasan-balasan yang besar karena ukhuwah, ya. Ada balasan naungan di hari kiamat, ya. Siapa yang akan dinaungi? Salah satunya adalah, ya, rajulani tahabba fillah, dua manusia yang saling mencintai karena Allah. Ya, karena saling mencintai itulah gampang apa? Gampang melakukan akhlak yang dimaksud dengan taghaful. Ya. Taghaful itu apa? Gampang memaklumi. Ya udahlah nggak usah dibahas. Belum minta maaf juga udah dimaafin duluan lah. Ya. Ya. Taghaful. Ya. Kalau dalam surat At-Tahrim namanya apa? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak taghaful. Pentingnya suami istri juga berakhlak taghaful. Ya. Ya udahlah nggak usah dibahas. Besok jangan gitu lagi ya. Udah gitu aja. Ya. Ya udah, wah, nggak dibahas sampai dalam sekali, ya. Ya. Sehingga semakin dibahas sebuah kekurangan orang lain itu, kesalahan orang semakin membenci. Ya. Ya. Ya.
Ya, itulah yang disebut dengan ruhama'u bainahum. Ya, ya, dipanggil-panggil oleh Allah. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu saling, ya, apa istilah sekarang itu bersolmet apa berbesti ya. Yang siapa dulu yang bestian karena Allah. Ya, ya. Ini istilah istilah syar'inya berukhuwah karena Allah. Ya. Ya. Berada di mimbar-mimbar kemuliaan. Banyak orang bertanya itu memang dulu tuh orang ngapain sampai dihormati seperti itu. Ya, ya. Ini dijelaskan mereka lah dulu orang-orang yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya sebetulnya berukhuwah itu manusiawi ya istilah. Pakai istilah besti, istilah soulmate ya macam-macam ya. Cuma ya yang menjadi pembahasan di sini bisa nggak kalau itu memiliki bobot fi sabilillah ya. Berukhuwah karena di jalan Allah, karena untuk tolong menolong dalam ketaatan, tolong menolong dalam dakwah, tolong menolong dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Jadi wajar jika ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang ruhama'u bainahum ya. Maka orang seperti itu tidak terlepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat ya. Tarahum ruk'an sujada ya. Kau lihat mereka itu banyak rukuknya, banyak sujudnya. Ini banyak sholatnya. Ya, ya, banyak sholat itu harus dari dua hal ya. Ya, ya. Tarahum ruk'an sujadan. Ya, dua hal itu apa? Ya, dari jenis-jenis sholatnya. Ya. Ada duhanya, ada qiyamul lailnya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Semua syariat sholat dilakukan baru disebut rukaan sujadan. Ya. Kemudian dari jumlahnya ya, ya, ya betul qobliyah itu dua tapi idealnya kan empat maka dia melaksanakan empat. Ba'diyah duhur dua sudah cukup tapi kalau mau empat wah itu menunjukkan rukaan sujadah. Ya. Duha dua rakaat cukup cukup tapi dia kepinginnya 8 rakaat. Ya. Bahkan ya bisa yang ketiga ya, disebut rukaan sujadan dalam kondisi tertentu lamanya dia berdiri ya. Karena di Ali Imran 113 Allah katakan qaimah ya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimah ya. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun ya. Baru disebut rukaan sujadan ya. Ya. Maka dari dua hal ini yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Ya. Orientasinya hanya mengharapkan ya, karunia dari Allah ya dan keridhaannya. Ya. Di kata fadl itu kan banyak ya dalam hal-hal yang istimewa ya. Ya. Di awal surat Al-Jumu'ah ada ayat dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kenapa disebut fadlullah? Karena ada manusia yang
walaupun nggak bertemu dengan Rasulullah, nggak ngaji langsung sama Rasulullah, ya, nggak melihat langsung tindak tanduk Rasulullah, tapi dia bisa beriman seperti para sahabat. Ya, maka disebut dzalika fadlullah. Ya, ya, Yunus 58, orang yang dekat dengan Al-Quran disebut dengan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Jadi ya bataghuna fadlan minallah maksudnya adalah dia selalu berharap pemberian-pemberian yang melebihi dari standar ya normalnya. Ya. Andai kata seorang tiap hari baca 2 halaman, 3 halaman cukup nggak? Cukup, sudah cukup. Ya. Insya Allah nggak termasuk orang yang ya menjauh dari Al-Quran. Ya. Tapi ketika dia enggak samanya 1 juz, itu disebut dengan fadlam min Allah wa ridwan. Oh enggak, saya maunya harus hafal juga. Tambah lagi fadlam min Allah wa ridwan. Samanya juga harus ikut kajian tafsirnya fadlam min Allah wa ridwan. Jadi fadl asal artinya tambahan ya, bonus. Ya. Ada istilah ribal fadl. Ya. Maka ya betaguna fadlan bahwa dalam beramal jamaah itu seseorang ya disebut sukses ketika dia punya amal-amal yang melebihi daripada standar normalnya. Ya, ya, tadi ya, bahkan ada yang nggak ada itu kurikulum hafal 30 juz tuh nggak ada. Ya, tapi ada orang-orang beriman ya dengan sukarela dia menghafal 30 juz. Ya. Padahal kalau nggak hafal juga nggak ada yang mengevaluasi, nggak ada yang nanyain kenapa kamu. Ya. Tapi fadlam minallahi wa ridwan. Ya, ya. Saya kepinginnya 30 juz ya silahkan. Ya, ya. Ya, Qiyamul Lail ya paling 2 rakaat, 3 rakaat ya udah cukup. Tapi ya karena dia mengharapkan fadlan ya sholat dari jam 3 dari jam 2 ya. Jadi semua amal ingin lebih. Ya. Ya. Tidak ada yang nyuruh kamu harus ngaji tiap Rabu seperti ini tiap hari. Ya. Nggak ada ini. Ya. Panduannya nggak ada. Ya. Ya. Tapi orang beriman. Ya. Saya ingin lebih banyak lagi mendapat ilmu. Ya. Ya. Kalau ikut juga nggak ada yang mengapresiasi, nggak ikut juga nggak ada yang mengevaluasi. Tapi ya Masya Allah begitu rajin terus belajar. Kenapa? Karena ingin fadlam minallahi wa ridwana. Ya. Bagi orang mendapat fadlan itu satu hal yang sangat terjangkau. Apa sih susahnya ngaji begini? Ya. Tinggal denger. Ya. Nah, kalau mau nyantai tinggal off kamera. Ya. Ya. Bisa ngapain aja udah ya. Ya. Sambil tiduran boleh. Sambil ya, ganyem-ganyem boleh. Ya. Tapi hatta seperti itu kalau nggak ada fadlam minallahi wa ridwana belum tentu orang tertarik. Ya. Ayo ikut-ikut ngaji. Yang sudah ikut ngaji belum tentu bisa terus tertarik. Ya. Ada yang nyoba sekali, ada yang nyoba 5 kali, ada yang nyoba 10 kali. Ya. Fadlam minallahi wa ridwana itu akan tumbuh kalau orang itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Semakin kuat hubungan dengan Allah, semakin banyak maunya ya.
Kalau bahasa gampangannya itu banyak maunya, ya. Banyak konsekuensi kerjanya, ya. Ya, ya, karena dia terus fadlan akhirnya wah dapat, ya, dapat tugas PJ ini PJ itu, ya. Ya. Kenapa? Karena dia terus mengharap fadlan minallahi wa ridwana, ya. Maka di balik amal-amal yang fadlan minallahi wa ridwana tentu ada eh, pahala-pahala yang lebih besar, ya. Simahum fi wujuhihim min athar sujud, ya. Maka eh, terlihatlah, ya, raut muka di wajah mereka itu karena banyak ibadah, banyak sholat. Ya. Tentu simahum ini ya hanya difahami oleh ahlul iman. Ya, ya nggak ada apa indikasi real yang bisa diungkapkan. Ya. Nggak ada. Oh, kalau jidatnya menghitam berarti ini ya min atharis sujud. Oh, kalau nggak hitam berarti kurang sujud. Nggak bisa begitu. Ya. Kalau soal jidat hitam itu wallahu alam mungkin bakat-bakatan kali ya. Ya, ya, ya. Ada orang sujud bertahun-tahun biasa aja. Ya. Hadis lain mengatakan min atharis sujud itu apabila idza ru'u dzikirallah. Ya. Ya, min atharis sujud itu penampilannya itu membuat orang lain yang mengenalnya itu ingin termotivasi ingin berzikir kepada Allah. Ya. Terlebih simau min atharis sujud ketika hamba-hamba Allah ini berbicara, ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan satu kajian, membuat orang jadi termotivasi beramal, ya. Maka insya Allah itu menunjukkan adanya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ya. Bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya, itu sudah tercatat, ya, sudah tersosialisasikan secara terus-menerus di Taurat dan Injil. Ya, ya tentu memang nggak ada jaminan semua umat Muhammad begini, ya. Tapi seharusnya bahwa umat Muhammad ini seperti ini hidupnya, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ini seharusnya, ya, membuat orang beriman bertanya-tanya, saya menjadi bagian ayat ini enggak? Ya. Ya. Jadi tidak otomatis juga siapa yang mau dia masuk dalam kategori ayat ini. Ya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ya. Sehingga ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah, ya. Nabi zaman Bani Israel, ya, setelah Nabi Musa, ya. Ya. Ketika membaca ayat ini, dzalika mathaluhum fit Taurati mathaluhum fil Injil, ya. Mereka menggambarkan, wah, alangkah bahagianya ya kalau bisa bertemu dengan mereka, ya. Ya. Belum terjadi aja sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil itu nanti ada orang namanya Muhammad, pengikutnya itu begini, ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, takdirkan aku bertemu dengan mereka. Padahal kan jauh itu, ya. Ya, mungkin apa 1.000 tahun apa lebih, ya, ya, berabad-abad lah, ya, ya, untuk bisa bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Tapi yang namanya berdoa memang harus begitu ya. Berdoa itu jangan pakai apa iya bisa ya, apa iya bisa ya, nggak logis ya. Berdoa berdoa aja. Ya. Nabi ini namanya Daniel. Ya, ya, ya. Orang sekarang sering menamakan anaknya Daniel ya. Ya, padahal itu dari Nabi. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu kan Daniel. Ya, yang sering dijadiin candaan. Jangan ngasih nama anak Daniel ya. Ya. Karena kalau ditanya jadi nggak enak artinya. Ya. Ya, siapa nama anakmu? Ya, anakku Daniel. Ya. Jadi akhirnya Nabi Daniel ini Allah takdirkan matinya tidak diketahui. Ya. Ya. Matinya tersembunyi berabad-abad. Ya. Tidak diketahui di mana matinya. Ya. Sampai akhirnya suatu saat Umar bin Khattab mengutus sebuah rombongan yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ya, ya, sampai di satu tempat, ya, entah di mana tempat itu ya, menemukan rumah yang rumah yang sangat terpencil. Di dalamnya ada orang, ya, kayak tidur, kayak enggak, ya, ya. Ternyata memberanikan diri masuk, ya, dicek ternyata orang yang meninggal. Ya. Ya Allah, jaga jasadnya tidak membusuk. Ya. Jadi dalam kondisi meninggal, dalam kondisi ya Tauratnya masih di sampingnya. Ya, ya begitulah orang yang soleh, apalagi Nabi, pasti selalu dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya cari-cari informasi ya, bahwa orang inilah yang dulu dari cari-cari namanya Nabi Daniel. Ya. Jadi saat ditemukan oleh rombongan Abu Musa al-Asy'ari, itulah cara Allah mengabulkan doa Nabi ini. Ya, ya. Akhirnya diurus oleh Abu Musa al-Asy'ari pemakaman normalnya. Ya, ya. Umar radhiyallahu an minta kamu bikin 10 pemakaman. Ya, untuk mengaburkan. Ya, karena kalau ketahuan Yahudi nanti bisa dikultuskan ini. Ya, ya, kamu bikin 10 ya, makam. Ya, sehingga bisa dirahasiakan dari 10 ini mana yang ada ininya kan nggak ketahuan ya. Nah inilah yang dimaksud dengan dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil ya. Sehingga manusia sekarang pun kalau mengikuti jejak ayat-ayat ini maka dialah termasuk orang yang dulu juga pernah disebut-sebut. Ya, walaupun nggak pakai nama ya, nggak pakai nama, nggak pakai di mana. Pokoknya orang yang seperti ini berarti dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ya. Dalam suatu peperangan melawan Romawi, ya, orang-orang pasukan Romawi yang paham ayat ini pernah mengingatkan kepada pasukan itu. Ya, ya, kita itu bagaimana bisa menang menghadapi mereka. Ya, karena mereka itu kalau perang selalu bersama Tuhannya, ya katanya. Ya. Karena orang-orang yang dimaksud mathaluhum fit Taurah, mathaluhum fil Injil, orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka katakan bayangin ya. Kalau kita membaca Injil, ya kita harus selalu butuh bukunya, kitabnya. Ya. Kalau mereka itu ya kitab sucinya itu Injiluhum mereka istilahkan ya.
Injil mereka itu di dada mereka, maksudnya hafal. Gimana kita bisa melawan orang yang kitab sucinya di hati mereka? Ya, ini ya kenapa berkesimpulan begitu? Ya karena ayatnya tadi tarohum rukkaan sujada. Ya, kan salah satu kondisi rukkaan sujada itu kan lama berdiri. Lama berdiri ngapain? Ya baca Quran. Ya. Anajiluhum fi sudurihim, katanya gimana kita akan berperang melawan orang-orang yang kitab sucinya di dalam dadanya, alias para penghafal Al-Quran. Ya, itulah asli daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu penting ya kegiatan menghafal ini jangan sampai kehilangan rohnya. Ya, jangan sampai ya menghafal yang tidak ada rohnya, bahkan juga tidak ada ilmunya, cuma lafat-lafat begitu saja. Ya, 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 sehingga ya diistihadkan sebuah upaya menghidupkan Al-Quran dengan istilah ilman wa ruhan. Ya, ini tujuannya seperti ini. Ya, tujuannya bagaimana mengajak umat agar melihat Al-Quran itu pentingnya ya menikmati sisi ruhnya bukan sisi ilmunya. Ya. Kazar'in akhraja syat'ahu. Ya. Maka diumpamakan oleh Allah bagaikan satu pohon, ya. Akhraja syat'ahu, yang mulai ya, mengeluarkan cabang-cabangnya. Ya. Fa'azarahu, kemudian cabang satu dengan lain itu saling menguatkan. Ya. Ya, begitulah kehidupan orang beriman. Tadinya cuma satu orang, tadinya 10 orang, tadinya cuma 100 orang, tapi kemudian bercabang. Ya. Kenapa bercabang? Ya karena ya muslimnya terus membina. Kalau nggak membina gimana bisa fa'akhraja syat'ahu? Ya, karena muslimnya terus merekrut, ya. Berjamaah ini dalam rangka itu. Ya. Akhraja syat'ahu fa'azarahu. Ya. Fastaghlada. Ya. Kemudian pohon ini batangnya menjadi tebal. Ya. Tadinya diameternya cuma 1 senti. Ya, karena terus dirawat pohon ini, ya, atau terus dirawat cikal bakal jamaah ini, ya otomatis diameternya bisa 1 meter, bisa 2 meter, namanya fastaghlaba. Ya. Fastawa ala suqih. Ya. Pohon yang sudah diameternya semakin melebar, ya, maka itu akan menjadi pohon yang eh, kuat, ya, menghunjam ke dalam tanah. Ya. Nggak bisa dirobohin, cuma didorong gitu ya. Ya. Tarik-tarik nggak bisa. Biasanya harus dipotong ya. Kalau sudah fastawa ala suqih. Ya. Ya, dan pohon yang seperti itu pasti menyenangkan para petaninya. Yu'jibuz zurra. Ya. Menyenangkan para ya, aktivis dakwahnya, itulah yang disebut dengan zurra. Ya. Liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Ya. Orang-orang seperti ini akan menjadikan orang kafir itu murka. Ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Ash-Shafi'i. Ya, ya, ketika kamu berusaha berislam yang sudah sebaik-baiknya dengan akhlak sebaiknya, tapi orang kafir malah kok benci sama kamu, insya Allah kamu ala siratim mustaqim. Ya. Tapi kalau kamu berislam, bahkan dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Yahudi sangat senang sama kamu. Wah, kata Yahudi, perlu duit berapa nih saya kasih. Ayo dong datang ke negeri kami. Ya, ini semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin yang berislam seperti itu. Ya.
Kayak Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i sampai mengingatkan, ya, di akhir zaman nanti gimana kamu menilai keislamanmu udah di tengah-tengah ada Islam warna A, warna B, warna E. Padahal Qurannya sama, sunnahnya sama, tapi kok warnanya berbeda-beda gini ya. Lihatlah gimana sikap orang kafir terhadap ya keislaman sekelompok orang itu. Ya, kalau membuat orang kafir jadi senang sama kelompok Islam itu hati-hati kalau begitu itu. Ya, ya. Bukan senang lagi malah ya bersekongkol untuk menghabisi kaum muslimin ya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan ya ighatsatul kuffar ibadah ya. Kegiatanmu yang membuat orang kafir itu murka itu menjadi satu ibadah ya. Ya. Tentu bukan berarti membuat orang kafir murka itu kita kita sakiti, kita tipu itu enggak. Kamu enggak ngapa-ngapain, cuma kamu itu dinilai orang yang beriman dengan benar. Ya, ya, seperti para penyihir Fir'aun misalnya, ya, kan dia cuma beriman aja. Amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Oh ngamuknya. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Ngamuk lagi. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil Madinah. Ya. Nah yang ngamuk-ngamuk begini ini itu insya Allah Islammu itu di sisi Allah. Ya. Ya. Di akhir zaman nanti juga begitu. Ya. Ada Dajjal. Dajjal itu ya menyisir orang-orang yang imannya baik-baik gitu. Ya. Ya. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Ya. Kata para penyihir, lah saya kan nggak berbuat apa-apa. Masa cuma saya gara-gara beriman kamu semurka itu. Ya itulah tabiat orang kafir. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Ya, ya. Nah, jadi ketika orang kafir yaghid sama kamu, ya insya Allah ya, kamu berada dalam Islam sahih. Ya. Begitu pentingnya yaghid itu, ya, maka kaum muslimin itu harus berusaha juga jangan memancing ya, ya. Ya, ya istilahnya beramniah gitu ya. Kalau beramniah masih diomelin juga, masih ditangkap-tangkap juga, masih ya udah ya. Memang itulah ujian kamu seperti ujiannya para penyihir Fir'aun. Ya. Bukan malah dipancing-pancing supaya ya murka. Ya. Walaupun satu saat mah harus begitu. Satu saat harus jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Ya. Tapi dalam kondisi masih perintisan, maka jangan memancing-mancing lah. Ya. Ya. Sehingga ya diusahakan ya, ya apa diusahakan dengan istilah-istilah yang lebih cair gitulah ya. Ya. Ya, walaupun orang kafir tetap aja liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir itu penciumannya itu tajam. Mana ini muslim yang mengancam ya, ya. Sebagaimana Fir'aun itu tajam sekali ya. Bayi Musa itu waktu itu masih ya masih digendong-gendong. Tapi bayi Musa itu ya kalau digendong Fir'aun bawaannya mau nyabut jenggot melulu. Ya. Kata Fir'aun, jangan-jangan bayi ini nih ya. Kata istrinya, ah bayi aja kamu baperin sih. Ya, bayi mah ya, ya. Coba-coba kamu kasih bara api. Ya. Nanti juga dikira permen. Bener kasih bara api, diambil masukin mulut ya, kepanasan mulutnya. Ya. Ya.
Maka dihibur oleh istrinya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Ya. Itu orang kafir itu sensitif banget sama hal-hal yang akan meruntuhkan kekuasaan kekufurannya itu. Bayi pun dicurigai sehingga bikin keputusan ya, ya yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kenapa? Karena ya jangan-jangan nanti ada bayi. Tapi begitulah wa makaru wa makarullah. Bayi masyarakat dihabisi, ternyata bayi yang ada di istananya yang akhirnya meruntuhkan. Ya. Ya, oleh karena itu sayang sekali orang-orang yang tidak bersabar di dalam komunitas-komunitas yang sudah jelas liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Memang Islam harus begitu, harus bersamamu doang. Kalau saya resign nggak berada nggak dalam keislaman yang benar kan. Memang nggak juga ya. Ya, tapi sebagai sebuah rintisan insya Allah penuh barokah. Liyaghidha bihimul kuffar. Ya, orang kafir tahu betul lah ya. Ya, ya, walaupun kaum musliminnya harus cerdas nyari celah-celah yang kira-kira orang kafir itu tidak liyaghidh bihimul kuffar ya. Ya, ya, ya banyak cara bisa dilakukan ya. Maka orang-orang seperti ini wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan pada orang beriman dan amal soleh yang eh, melaksanakan prinsip-prinsip di atas ini ampunan. Ya, ya. Jadi semua kegiatannya menghasilkan ampunan dan menghasilkan pahala yang besar. Ya, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.